Ya. Pak Hendi. Terima kasih kepada Pak Hendi selaku pimpinan di sini yang telah menerima mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Karaya melakukan salah satu kegiatan praktek lapangan pada ini ada ibu dari Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Palangkaraya yang melakukan praktek lapang. Praktek lapang ini Pak dimaksudkan untuk melakukan yang di lapangan apa yang telah dipelajari dari semester 1 sampai 5 ya. Karena ini mereka masih semester 5, jadi semua materi semester 1 sampai 4 yang bisa dikerjakan di lapangan dilakukan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung. Hari ini kita terima kasih Pak. Sudah ada perjalanan bagus kita, tapi tetap bisa dilaksanakan seperti adanya gitu. Kami bersyukur dan terima kasih. Semoga anak-anak kami mendapat manfaat yang baik. Ini di pause. Jadi sangat luas Ibu. Siap. Jadi kita ini yang menggalinya. Jadi kami memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada saudara-saudara agar berpikir terus agar kami tidak kalah dengan yang di luar Kalimantan. Kan begitu. Ini daun-daun juga bisa digunakan jadi keripik, ya kan? Dari nanti Jawa ini dibungkus, dicampur dengan digoreng, dicampur dengan tepung. Enak kok kita juga beli. Padahal daun. Air pokoknya ini kan. Betul lagi hutan ini kan. Ini pada air ini saya beritahukan kepada bapak-bapak nih di komplek Kopi ini yang kami kelola ini, beliau ini ketuanya. Ini sudah dikontrak oleh pengusaha investor asing berasal dari Cina dengan Belanda di sini yang berinvestasi. Ini sudah dibersihkan Ibu dan semua produk-produk yang lokal mau model mana ini nanti. Ini semua ditampung di sini nanti. Caranya bagaimana? Kelompok-kelompok yang ada di Katingan nanti, beberapa desa itu nanti dikumpulkan, dibikin kelompok, bikin bikin keranjang, bikin untuk lampu ini, lampu banyak jenisnya nanti. Ini nanti diekspor ke Eropa, Amerika. Coba ya kan. Jadi sudah nanti kalau memang ada skill, keterampilan yang ada dimiliki oleh anak-anak sekalian nanti bisa ikut di sini, bisa bergabung di sini nanti Bu. Mudah-mudahan nanti dukung ya, ikut teliti semuanya, eksperimen semuanya nanti. Eksperimen nanti mahasiswa yang ada di Fakultas Palangkaraya. Ya, kebetulan saya dulu ya walaupun bukan alumninya Unpar, saya di luar Kalimantan ya. Saya dulu mengambil S1-nya juga di Jawa, S2 juga di Jawa juga. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa jadi doktor dan profesor nanti ya. Itu jangan yang perempuannya pacaran terus. Nanti dulu untuk ibu, ya kan? Ini sekarang dengan teknologi sekarang ini lupa segala gara-gara main gadget terus teknologi yang ada terutama HP dan jangan lupa jangan belajar terus. Saya katakan tadi pendidikan seumur hidup. Kemudian saya kembali ke rotan tadi. Saudara kan memang jurusannya kami itu nanti bantu kami pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten cari peluang-peluang apa saja yang bisa menghidupkan yang kita pertama. Tapi saya mengharapkan teliti supaya hutan ini bisa dibudidayakan nanti. Karena ini tanaman bukan
Simpan bukan kayu. Apa itu? Ya, apa itu maksudnya itu? Jadi harus diperhatikan benar-benar. Dan dari sekalian buat semuanya agar bisa membantu pemerintah, masyarakat dan kami yang ada di sini. Terima kasih atas dukungannya Pak, Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa semuanya dan bisa berguna bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan umumnya Indonesia. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak. Dan mudah-mudahan ada yang maju terus ya. Elak kendur ya. Iya kan? Lo itu Pak. Iya. Nah, ini itu perlu sertifikat dengan adik sekalian semangat terus. Yang cewek, yang laki-laki jangan ada kamu cewek sudah memasak aja. Itu sudah ketinggalan zaman. Begitu juga meniru, dia nggak malas sekolah, kita juga malas. Meniru yang tidak bagus, ya kan? Cari yang bagusnya, cari niru yang bagusnya. Itu yang saya punya. Ya, jadi saya senang dengan mahasiswa. Coba saya tanya dengan saudara. Ketika mahasiswa itu kelihatannya apabila mencari dosen, berarti dosennya senang. Tapi dan saya titip jangan sombong sebagai mahasiswa ya. Ketika KKN juga di kampung tuh matang-matang mahasiswa kan begitu belum. Jalan-jalan gitu mahasiswa. Nanti bisa banyak terjadi begitu. Betul. Lihat anak kades cantik, wah melirik begitu malam digerebek karena jipen lagi. Hati-hati, belum ya? Semester berapa ini? Belum. Nah, hati-hati nanti kalau sudah praktik lapangannya ya. Banyak yang seperti itu. Dikatek orang dari belakang ya kalau di jipen. Itu tadi saya katakan. Jadi untuklah ilmu sampai ke mana saja. Jangan berhenti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pemikiran bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk Pak. Untuk selanjutnya kita perkenalan boleh. Ini Kenalkan Pak, saya semua dan juga di fakultas kami ini masih di bawah Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya. Dan sehingga yang pada hari ini melaksanakan praktek adalah untuk mata kuliah hasil hutan bukan kayu yang mana ini wajib dilaksanakan oleh mahasiswa kami jurusan kehutanan, sehingga bisa mereka mengenal bagaimana rotan itu prosesnya seperti apa nanti buat kegiatan kami praktek pada hari ini. Terima kasih Pak. Mungkin saya juga Pak mau perkenalkan diri. Saya ini kebetulan baru diangkat juga dari kepala OPT Lab Kempangeng Pak. Jadi saya sekarang di situ kan saya Alfian Pak. Ya, saya Alfian dan kebetulan jadi merangkap nih jadi panitia juga dan jadi tuan rumah juga di sana gitu. Terima kasih ke Pak. Saya sudah surprise ini Pak. Karena saya menghubungi Pak Hendy tiba-tiba Pak Kadisnya ya datang, waduh luar biasa. Terima kasih sekali sambutannya. Kami sangat ingin menggali ini terutama untuk adik-adik mahasiswa ini supaya mereka paham seperti kata Bapak tadi, supaya mereka mengenal produk hutan itu apa. Bukan hanya teori tapi melihat langsung di lapangan. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sudah mungkin tadi berbicara, tapi saya ingin mengenalkan kami yang ditunjuk oleh jurusan untuk menjadi ketua panitia praktek lapang ini. Jadi memang kami sudah menghubungi Pak Hendy dan telah diterima dengan baik dan sangat menghargai sekali bahwa kepala dinas sampai berkenan hadir menyambut adik-adik mahasiswa ini, sehingga kami merasa bahwa ada perhatian yang luar biasa
iya. Bentar. Nah, ini ada yang perlu disampaikan? Ini kebetulan hari ini saya lihat di gudang ini yang masih banyak stoknya yang ada di gudang itu di kayu aja Pak. Di situ kemarin ini dikontrak oleh teman-teman kita dari investor dari Jakarta. Enggak, yang duluan sebelum ini. Jadi ada sisa-sisanya. Kemudian bahan-bahan yang sudah jadi di sini sudah memang ada beberapa sedikit tapi tidak banyak begitu. Tapi yang lebih mungkin ada sekalian, mana rotan yang sebenarnya, yang bagaimana aslinya kan begitu Ibu, mereka ini kan kenal. Jadi mudah-mudahan nanti bisa juga langsung ke lapangan bagaimana tumbuhan rotan itu yang sebenarnya di hutan. Siapa namanya? Mantap ya, saya suka itu. Saya banyak teman waktu kuliah dulu dengan orang puasa tuh kalau itu dia mandi celup ini kering lagi rambutnya. Ya Bu ya, ayo Bu ya, Pak ya. Kering lalu ya. Kalau ditanya-tanya mungkin lebih lengkap Pak Hendy ya, bisa dijawab oleh mahasiswa semuanya nanti agar bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya kira itu Pak Hendy. Terima kasih Bu. Silakan kepada Pak Hendy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang, Pak Sega, juga dosen-dosen Ibu Nuan, Alfian dan Bu Wahyu, adik-adik mahasiswa semua dari Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan ya. Selamat datang di kawasan industri Hampangen. Di sini kami adalah sebagai unit pelayanan teknis industri rotan dan kayu di Hampangen. Adapun UPT ini itu sebenarnya telah ada sejak untuk unit pengolahan rotan, sehingga bisa membuat nilai tambah bagi rotan. Oke ya. Baik. Jadi rotan itu baik ya. Ini langsung saya berikan aja. Ya bisa. Pak Hendy, Bapaknya mungkin kalau ada kegiatan kita berfoto bersama dulu dengan Baik, itu dulu pengantar dari saya. Nanti prosesnya kita lanjutkan lebih detail. Kita mau adakan sesi foto bersama dulu karena belum Pak Fadil ada bersama kami. Jadi kami rombongan itu ada Bapak Dr. M. Fadil, Ada berempat. ada Ibu Insinyur Nuan, Sekretaris Jurusan, Bapak Dr. Alfian dan saya sendiri sebagai ketua panitia. Kita hadap ke sini ya. Sama saya depan biar enggak depan. Oh ya. Di depan Oh, Ya, di depan. Kita foto dulu ya. Mata pendidik di bagian misalnya pembuatan kayu. Untuk ngidupin. Oh video. Ya. Anu lah, yang tadi ya. Ya. Salam lestari. OPR. Salam lestari. OPR. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Polis dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya bertanya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tantangan utama yang dihadapi oleh industri rotan di sini? Dan bagaimana industri tersebut mengatasinya? Baik ya. Itu yang pertama itu adalah biasanya gini deh, harga rotan. Kalau dulu itu rotan itu kalau zaman orang-orang tua kita dulu 1 kilo rotan itu kita bisa beli 1 kilo beras. Tapi sekarang itu harga rotan mentah itu tidak bisa beli 1 kilo, ini tidak bisa untuk membeli 1 kilo beras. Berapa gitu?
Jadi harga rotan itu cenderung turun untuk yang rotan. Makanya harganya. Nah, kita kali itu dengan terdirinya begini. Jadi supaya bisa kita olah ada nilai tambahnya. Jadi kalau sudah setengah jadi. Apa harga rotan di pabrik masih rendah? Itu sudah dijawab. Ya, yang rendahnya itu di taninya. Kalau yang di Jawa bahkan di luar negeri itu mereka cari semua dan harganya bagus. Tapi yang sangat sulit itu adalah mentahnya yang utuh, harganya rendah sekali. Biasanya kan kalau dulu itu aja, gabungan itu aja. Ini jual Bahan baku rotan di sini dari mana dan jenis rotan yang paling banyak atau saat ini digunakan itu rotan jenis apa? Terima kasih. Baik ya, saya langsung jawab. Rotan di sini itu yang paling banyak tumbuh itu jenisnya adalah jenis siji atau rotan tanah dan jenis irit. Bedanya hanya di pupuknya aja, di pupuknya. Ini jenis siji. Bedanya hanya di pupuk aja, jaraknya itu lebih pendek. Bedanya dengan jenis cuttingan ini atau Kalimantan karbon itu adalah penghasil paling banyak penghasil rotan kecil jenis ini. Nah, sedangkan kalau saya pernah datang ke Palu itu mereka lebih banyak rotan besar ya, ukuran bagus, rotan indung gitu. Tapi kalau yang ini, nah penghasil rotan itu sendiri di cuttingan ini mulai dari wilayah hulu turun sampai paling tidak ke sebelum Kecamatan Mendawa ya sebelum. Jadi mulai dari hulu ya, Kapingan hulu, turun lagi ke bawah, kecamatan Kumbagiran dan dari bawah lagi itu. Tapi daerah pinggir yang Kuala Tengah itu sudah sedikit, tidak hampir tidak ada. Tapi penghasil paling banyaknya adalah dari daerah hulu sungai nantinya. Ada 17 kecamatan ya, jadi kecamatan hulu paling banyak penghasilnya. Sebagai berikut ya. Satu, rotan ini dilepas dari gulungannya, kemudian dipotong. Contohnya, kita seperti ini ya, dipotong sesuai dengan permintaan pembeli panjangnya. Bisa 2 meter, 3 meter itu permintaannya, permintaan. Kita tidak bisa atur, itu pembeli yang minta. Panjangnya 2 meter. Kemudian rotan ini setelah dipotong disortir diameternya. Nah, contohnya ini alat sortirnya. Jadi sudah ada diameternya di sini ya. Nah, kemudian itu proses kedua ya, ukur diameternya. Kemudian setelah itu, sebelum masuk ke mesin, itu ada beberapa jenis mesin yang disiapkan terlebih dahulu. Kita lihat ini. Nah, ini mesin-mesinnya. Yang pertama, ini adalah namanya mesin split atau mesin itu masuk ke sini sesuai diameternya. Dan juga yang kedua itu adalah mesin trim. Mesin trim ini adalah mesin trim ini adalah mesin penipis kulit. Mesin kulit. Jadi bisa dipraktekkan Pak. Oke, kita lihat bersama. Nah, keluarnya begini. Jadi agak boleh bisa lihat sini. Mau lihat? Boleh. Boleh lihat. Keluarnya dia ada beberapa. Nah, keluarnya dia ada beberapa. Bentuk bisa berupa hati rotan. Nah, ini hati rotan. Jadi di dalam sini itu ada mata. Ini contoh matanya. Nih, contohnya. Nah, jadi dia akan buatkan model itu nanti bisa begini tergantung matanya. Keluarnya sini. Ini hati rotan dan ini kulitnya. Jadi otomatis dibagi. Nah,
diameternya itu tergantung pesanan. Matanya juga bermacam-macam. Nah, ini kan beda-beda. Nah, ini untuk bagian tengahnya, matanya itu untuk kaki rotannya, dan ini untuk kulit rotannya. Macam-macam. Ini mata pisaunya ya. Ini mata pisaunya. Boleh teman. Ini pesannya di Jawa. Bermacam-macam kita bisa buat berbeda-beda. Luas. Oke ya. Jadi ini hati. Jadi ada beda ya. Jadi dia bisa keluarnya itu bisa berupa hati rotan. Hati rotan itu terdiri atas dua. Namanya satu hati rotan itu adalah fitrit. Ukurannya berapa? Ada 2 mili, 2,5. Dan 2 sampai 3 mili. Itu namanya fitrit. Di atas itu namanya core. Kulit ini setelah keluar dari mesin ini, dia dibawa ke mesin print. Ini kulitnya ya. Ini masih tebal ya. Ini masih tebal. Nanti pembeli itu tergantung pembeli. Nah nanti Apa namanya tadi? di sini Namanya? sesuai dengan permintaan Pak. Oke, kita lihat ya. Ini kulitnya masih tebal. Ini kulitnya tebal. Ya, silakan. Ya, nah, keluarnya jadi inilah. Jadi, nah bisa dilihat tipisnya jadi begini. Tapi tergantung ya nanti tebalnya itu berapa. Nah ini sisa yang dilepaskan, waste-nya, limbah. Nah, meskipun namanya limbah, tapi tetap bisa dimanfaatkan limbah itu. Jadi dia tidak apa aja bisa. Kita sudah ada kerjasama dengan di luar, mereka masih bisa memanfaatkan meskipun dia jadi limbah. Tapi yang paling banyak itu ini kulit. Keluaran paling beratnya juga kulit. Nah, kita bisa ambil contoh Pak Rito. Kalau rotan itu yang kering itu berapa? 9.000 berapa per kilo? 9.000 sampai Nah, 10.000. itu harganya 9.000 sampai 10.000. Harganya yang itu per kilo. Per kilo. Per kilo. Rotan itu mungkin bisa panjangnya kan sekitar 40-an Ya, Pak ya. per kilo. Nah, ini berapa Pak? Pak Rito, kalau fitrit berapa Pak? Kalau fitrit 2,5 sampai 3 itu 25 sampai 35. Nah, harganya 25.000 sampai 35.000 Per kilo. per kilo. Kalau udah diolah. Kalau mentah? Kalau dia. Jadi bisa dilihat ya bedanya harganya. Itu beda harganya. Ulangi tadi Pak. Ya. Yang harganya tadi. Harganya. Oke, ulangi ya. Pak. Pak Rito. Ada yang akses dulu, Pak. Ini apanya? Dicatat ya, jangan Dicatat. Pak. Dicatat ya. Oke, kita ulangi lagi. Yang fitrit tadi Pak. Fitrit 30 sampai 35. 30.000 sampai 35.000. Core 18.000 18.000 sampai 25.000. Kalau kulitnya paling tinggi 100.000. Paling renahnya berapa Pak? Kulit kulit 25.000 paling rendah. Itu tergantung ya, tergantung ketipisan, tebalnya dan ininya, lebarnya ini. Semakin tipis dia semakin sulit dan semakin lama bikinnya. Dan semakin mahal juga harganya. Gitu. Jadi tergantung ya. Oke. Udah clear ya tadi ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan lagi. Silakan. sudah habis prosesnya tadi Pak. Oh, enggak. Ini sudah ya. Ini kulitnya sudah selesai dapat kulitnya. Ini selesai kulitnya. Jadi proses selanjutnya itu adalah
setelah selesai diproses itu kemudian dikumpulkan semua ya, core dengan core, pitrit dengan pitrit, kemudian kulit dengan kulit. Nah kemudian setelah itu proses selanjutnya adalah ini nanti disortir lagi untuk menentukan grade-nya. Grade itu ada grade A, grade B, C, dan D. Terus juga untuk sortir untuk mencocokkan warnanya. Kadang-kadang kan warnanya ada yang kuning, putih. Nah grade A itu lebih mahal daripada grade B. Orang paling suka grade A, artinya kualitasnya itu sangat bagus. B, C, D itu grade ya. Dipisahkan berdasarkan grade-nya. Nah, demikian setelah selesai dipisahkan grade-nya, proses selanjutnya itu setelah disortir, kalau hanya sampai setengah jadi saja, dia tinggal di packing. Untuk yang setengah jadi itu untuk proses pengolahan rotan setengah jadinya. Nah, baik, ada yang kurang jelas atau masih ingin tanyakan? Silakan deh. Kriteria grade-nya tadi apa Pak? Yang grade A. Kriteria grade-nya. Kalau untuk grade A itu dia putih. Kalau dia B agak merah putih. Kalau dia C agak merah. Kalau ini dia kurang lebih masuk dia di grade E. Grade A dan E. Kalau dia di itu merah, kalau dia sedih merah campur. Pak, bisa direview lagi tahap CD. Kemudian rutin atau sok ya, kemudian dipelihara lagi, itu disortir dan dijemur, pokoknya dijemur kering sampai 33%. Itu dia sudah ini. Nah, kemudian itu aja yang kita nggak bisa lihat prosesnya ya, ada ya, karena biasanya mereka bangun di sana di kampung-kampung jadi kita dan dikirim ke gudang pengumpulnya. Jadi di sini hanya ada tiap semua yang sepertinya mau kan? Ya, silakan. Kalau menjemur itu tergantung cuaca. Kalau dia paling lama 3 hari, kalau cuaca yang bagus bisa sampai 5 hari atau 6 hari. Kalau untuk pengasapan, Kalau pengasapannya, kalau sebelum dari bahan mentahnya itu mungkin sekitar 1 malam aja. Ya, kalau untuk setelah dia dicocok 1 malam itu baru dijemur. Pak, bahannya Pak, misalnya berapa kilo, terus berapa anunya untuk masaknya, bahannya apa? Kalau di sini dia itu nggak menentu dia Pak, cuma dia paling mungkin sekitar kalau dia misalnya 4 ton kan mungkin sekitar 1 kilo aja berangnya. 4 ton ya, 4 ton rotan untuk pengasapannya itu 1 kilogram. 1 kilogram belerang ya Pak ya, untuk memutihkannya tadi supaya warnanya jadi bagus. Itu ditutup Pak ya, ditutup di pakai terpal. Ya, ya.
Itu Pak, mungkin perlu dijelaskan yang alat itu Pak. Yang ini. Ya, nah ini. Oh ya. Untuk seleksi ya, sortir tadi ya. Itu salah satu untuk sortir kan Pak? Iya, sortir. Nah, ini jadi berapa? 11 lah. Ya. Nah, ini 11 contohnya. Ini sebelah. Nah, nanti dikumpul 11 dengan sebelah. Ya, Satu. Sebelum masuk ke sini ya. Ini sudah ada, ini adalah standar ukurannya. Jadi kerjanya tinggal duduk, diambil ujungnya, taruh sini. Nah, bisa. Nah, itu ya. Itu apa nama alatnya Pak? alat sortir Pak. Sortir. Alat mengukur sortir. Alat mengukur sortirnya. Kasih besarnya rotan biar seragam. Nah, itu kira-kira gunanya supaya seragam tadi untuk apa Pak? Nanti menyesuaikan di mata ininya ya. Nah, matanya. Matanya ini Ada lagi yang pakai apa? Manual Pak ya? Kalau nggak salah ya? kalau Yang di atas itu Pak, yang kemarin di sana. oh iya. Nah, Ini Pak yang itu. oh itu pakai alat itu ya? Alat trimming itu. Kalau biasanya kalau untuk skala pabrik besar kita di gudang sebelah ya, karena ini tempat pelayanan nggak terlalu banyak. Tapi kalau produksinya banyak, dia produksinya di atas ya. Jadi kerjanya di atas, kita bikin plafon. Jadi menggantung ya. Kulitnya itu karena dia panjang, dia menggantung. Nanti bisa sih lihat di sana tempat aslinya dia akan dikerjakannya di sana. Tapi karena ini untuk praktek aja. Nah, kalau mau lihat aslinya di gudang sebelah. Jadi itu untuk skala besar ya. Jadi skala besar nanti dia gantung. Yang untuk mengatur tebal tipisnya Ya, untuk mengatur tebal tipis. Mesinnya sama ini juga. Cuma di sini kita tidak ada plafonnya gudang ini. Di sana plafonnya. Nah, jadi kerjanya di atas. Boleh dilihat nanti. Nah. Ada lagi pertanyaannya? Selamat pagi Pak. Saya Sumur Muhammad Terbetom dari jurusan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Pelanggaran. Yang ingin saya tanyakan terkait penyortiran dari grade-grade tadi. Apakah ada mesin yang dipakai atau dengan manual menggunakan sumber daya manusia yang ada di sini? Ini yang saya tanyakan. Ini berdasarkan penglihatan manual. Berdasarkan manual. Tapi biasanya yang ahli sih Pak. Yang sudah bertahun-tahun dia kerjakan. Jadi dia cepat aja. Oh ini ya udah expert. Kalau nggak expert juga, ya kalau nggak expert juga kita nggak bisa. Jadi orangnya harus expert. Nah, dapat pengalaman bertahun-tahun jadi dengan cepat langsung gila aja. Jadi ini kita kita khusus dia untuk mengamati grade ya. Ada lagi? Oke, kalau pemasarannya paling banyak itu ke Cirebon, Jawa ya, Jawa. Itu daerahnya Cirebon karena mereka memang penghasil nomor 1 di Indonesia untuk produk tadi. Kemudian Surabaya. Ada? Kalau clear, selanjutnya ya, clear ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini produk jadinya ternyata dia bisa diolah jadi mebelnya apa? Nah, meja kursi. Kemudian juga dia bisa diubah jadi barang handicraft atau kerajinan tangan. Contohnya tadi Pak itu. Kemudian contohnya dia mebel ya. Mebel ini, nah seperti mebel karena kita di kabinet ini juga terdapat produk kayu jadi mix, artinya dicampur. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah prosesnya mix. Jadi seperti ini itu harus diukur dulu, dipersiapkan dulu rangkanya, kemudian baru dia bisa dirakit. Jadi rangkanya ini diukur dulu diameternya segala macam. Dan kemudian ini dianyam. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kisno. Seperti yang kita ketahui bersama itu, rotan ini bukan hanya rotan alam, ada juga rotan sintetis di zaman modern seperti ini. Dan kemungkinan rotan sintetis ini memiliki beberapa keunggulan dari rotan alam. Di antaranya itu ada mungkin pertahanannya, terus harganya juga terjangkau, dan cara pemeliharaannya juga. Nah, bagaimana sih agar pengrajin rotan alam ini atau PT ini strateginya
agar peminat rotan ini lebih ke rotan alam dibandingkan ke rotan sintetis, dan juga apa keunggulan yang ada di rotan sintetis di rotan alam ini dibandingkan dengan rotan sintetis. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi rotan sintetis itu juga sudah kita kenal beberapa tahun yang lalu. Jadi 2008 saya sudah lihat itu. Kebanyakan sih itu negara Cina yang buat. Nah, tapi rotan sintetis ini satu, dia tidak disukai oleh orang Eropa dan Amerika. Intinya di situ. Karena apa? Mereka nggak suka itu kalau barangnya rusak itu tidak seperti kata Pak Kepala itu sulit terurai. Jadi plastik itu kan untuk mengurai di dalam tanah ratusan tahun pun ya kalau bisa diurai. Itu barang yang sangat sulit. Jadi kita di sini mendorong ke depan bagaimana supaya jalur ekspor ke Eropa, Amerika, negara-negara yang menyukai kampanye go green, kampanye hijau, bukan barang-barang ramah lingkungan. Rotan ini dikenal ramah lingkungan kalau di Eropa, di Amerika, karena mereka tahu rotan ini tumbuh kayu. Kalau kayu tidak boleh ditebang, kalau mau rotannya hidup gitu. Dan ini bukan bahan plastik, dan orang Eropa suka. Nah, kita bekerja sama, makanya seperti Pak Kepala kemarin bilang, bulan depan sih rencananya tuh PT Harmoni masuk. Mereka adalah perusahaan besar yang sudah skala ekspor dan juga desainernya cukup banyak di bumi mereka di sana. Nah, kita kerjasama dengan mereka supaya nanti tinggal pengrajin lokal mereka latih dan bisa produksi untuk produk skala ekspor. Kita ingin menjangkau pasar ekspornya. Jadi supaya bisa mengatasi tadi dan program ini bisa terjaga. Karena kalau hanya mengandalkan pasar di dalam negeri, serapannya itu tidak cukup kuat. Yang lebih kuat itu di mix dengan ekspor. Jadi kita harus membuka. Kami memang berniat membuka jalur trans ekspornya. Ya, demikian. Ada lagi? Sudah cukup? Mau jalan-jalan lihat? Mau jalan-jalan boleh? Oh, belum. Ya, sana kayu. Ya. Rotan itu apa tidak dipermis atau dikasih perlakuan pengawetan setelah jadi penambahan, kan tadi sudah pakai belerang. Sebelum diolah itu kayak dikuanakan sebelum diolah. Iya. Jadi itu finishing namanya. Setelah selesai ini. Nah, jadi dia sudah termasuk dalam kegiatan namanya finishing. Jadi tergantung ya, bisa diwarnai dan bisa tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Menjelaskan bahwa semakin tipis rotan harganya akan semakin mahal. Bukannya lebih baik tebal Pak? Kalau tebal kan katanya akan menjadi barang jadi itu akan semakin kokoh dan tahan lama. Terima kasih. Di dalam produksi rotan ini kan dari setengah jadi maupun yang sudah jadi, apakah pernah terjadi cacat produksi, dan juga bagaimana dari hasil produksi itu yang cacat diapakan lagi Pak? Apakah jadi sampah atau limbah atau diolah lagi? Cacat itu sudah pasti ada. Yang dari sekian kilo itu sudah ada. Namanya kan cacat. Otomatis dia akan masuk jadi bahan kalau barang reject, barang yang diproduksi. Di sini kalau barang dicek, kita pasti akan pikirkan nanti dia jadi apa. Kalau dicek, ya. Jadi ya, tetap ada uang. Nah, kita kan juga harus tahu nih value-nya, maksudnya mau dibuat nanti kalau barang ini dicek. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang warnanya ya, atau dia terlalu kering, jadi lapuk, jadi dia dicek. Nah, bisa. Jadi ada chance-nya itu kemungkinan dicek itu lalu. Tapi kita juga pikirkan kalau dicek, ya nanti kalau tidak apa. Kebetulan saya juga orang Dayak dan pernah juga menjadi pengrajin rotan seperti itu Pak.
Pengetahuan saya, rotan itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa grade. Untuk menentukan grade-nya dilihat dari warna. Grade Ya, jadi nggak bisa ya Pak kalau langsung dari pohonnya. Memang bagusnya sih rotan itu kalau yang pengetahuan saya itu dipanennya seharusnya tidak terlalu tua. Tapi kita tahu kan juga banyak rotan tua yang jauh. Seperti di sawit itu kan mereka juga, kalau di sawit itu kan mereka konsisten panennya. Nah kalau setiap 2 tahun biasanya dipanen. Tapi kalau di cuttingan ini kadang-kadang kurang konstan, itu sih namanya bahasanya. Jadi ada yang rotannya sudah terlalu tua, belum dipanen begitu. Ya jadi dia agak keras gitu kalau yang terlalu tua itu. Ya itu sih bedanya di sini sama di potting ya. Di potting itu lebih konstan mereka. Jadi per 2 tahun mungkin gitu ya. Tapi kalau di cuttingan ini karena kadang-kadang harga rotan itu gini-gini ya, fluktuatif itu malas lah, panennya nggak gitu, kerjanya capek kan, menetes itu, panen itu hasilnya nggak seberapa, nah itu repotnya, jadi akhirnya dibiarin aja di situ, oke dia tuh, hijau, nah itu tapi kalau penentuan kitnya, nah demikian mas, ada lagi, nah, berdiri, mana mic-nya tadi? Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan Pak. Perkenalkan, nama saya Sanjol Kelmanoa dari jurusan Kehutanan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kalau misalnya rotan ini tidak digunakan, ibaratnya 1 bulan atau lebih, itu kan mengalami rotan itu mengalami jamur atau penyakit jamur Brownsin's. Jadi itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal untuk pembuatan jenis-jenis furnitur bagi pembuatan rotan Pak. Jadi apakah ada pencegahan di UPTS ini supaya hal tersebut tidak terjadi gitu? Sekian Pak. Ya jadi kalau itu sih problemnya betul bisa terjadi. Ada 2 hal yang bisa dilakukan sih mas, sepengetahuan saya. Jadi kalau ngirim barang, supaya mencegah jadi barang itu harus segera sesuai jadwal gitu, diurus gitu, jangan dibiarkan nganggur. Yang kedua, ada sih obatnya sebenarnya. Cuman kalau dari segi produksi kan agak kurang hemat ya, kalau pakai obat gitu ya. Ada sih, terima kasih. Cuma sebaiknya akhirnya tepat waktu aja, maksudnya ini sengaja langsung aja di jadwal begininya masuk, ya udah supaya mencegah dia mengalami hal seperti itu. Kalau jenis obatnya seperti apa kalau misalnya obat terjadi seperti itu? Ya jarang sih obat itu, saya dengar perusahaan ada aja sih perusahaan, cuma yang repotnya orang buat jangan mau ada campuran obat di produk itu. Jadi kalau bisa sih jangan obat sih, itu sih biasanya. Ada sih anti-antinya, cuman jarang. Kalau untuk ekspor mereka menghindari, harus dikirim aja sesuai. Ada sih obat tapi sangat jarang dipakai karena orang Eropa, karena kalau dikirim ekspor mereka punya standar, nggak boleh klaimnya, nggak boleh ini, nggak boleh ada kandungan ini, gitu. Otomatis kan obat itu juga banyak kan ditolak sih sama mereka, ada campuran obat disemprotkan atau dioles. Nah, makanya itu dihindari. Ada, cuman dihindari. Kalau di reject biasa Untuk laporan tuh dipoto-foto ya, nanti malah bagus anunya laporannya. Ya.
Lihat sini. Ya, ya. Ya. Mana mic-nya tadi? Ada listrik? Ini boleh sih. Ya, ya. Ya. Kebetulan saya pernah merekam ya biasanya. Nah, saya masukkan YouTube. Nanti kalau kalian membayangkan yang kata Bapak menjuntai itu, saya pernah syuting. Oke. Oke. Nanti saya kasih linknya di itu ya. Kalian kan nggak membayangkannya gimana gitu. Saya kebetulan waktu berhenti di sini, saya sempat yang melihat yang ini, yang proses ini. Jadi saya rekam, minta izin dengan pengelola sini juga. Jadi biar kalian jelas, oh maksud Bapak yang tadi gini gitu ya. Jangan khawatir, nanti saya kasih. Ya, oke? Ya. Pak Hendy, kami minta untuk melihat pengolahan kayu. Jadi skalanya ini mau diekspor. Ekspornya kemana? Korea dan Belanda. Produknya apa? Produknya gagang satu sama kandang ayam. Kumpul dulu semuanya, dengar pengarahan Pak Hendy. Yang mengusahakan proses sini. Mungkin ada pengantar, Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adik. Saya sebagai pelaku usaha untuk di industri Hampanin yang ini sama Pak Hendy sebagai kepala UPT. Jadi di sini saya untuk pekerjaan kayu semuanya diekspor. Nah, untuk kedepannya kemungkinan nanti sama dosen tadi sudah berbincang, kemungkinan dalam bulan-bulan ini ada datangkan mesin yang namanya beret. Jadi untuk adik-adik mungkin bisa untuk prakteknya kemungkinan bisa ke lapangan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi ini seperti penjelasan tadi ya, bahwa ini maksud pengusaha untuk skala ekspor ya. Kemana aja Pak? Korea sama Belanda. Korea dan Belanda ekspor. Dalam produk apa Pak ini? Dalam produk door living, kandang ayam sama dowel. Mungkin kembali saya bertanya, betul sih untuk di pabrik ini sendiri, untuk kapasitas produksi itu misalnya kemarin ada minggu itu berapa sampai kapasitas produksinya di sini? Oh, ini Kang melambai Kang. Ya. Ya, sip. Sampai 6 kontainer, artinya 6 kali 4 menit. Jadi kalau dihitung kurang lebih ya 40 dikali 4 berarti 160 meter lebih untuk invoice. Jadi kita kurang lebih sekitar di posisi 260 lebih. Kalau kapasitas minggu untuk awal produksi kita ya Izin bertanya untuk jenis kayu yang dipakai dan sumber kayu dari mana yang digunakan di pabrik? Kalau sumber bahannya kita ambil dari beberapa industri primer sama pemanfaatan bahan primernya yang bekerjasama dengan
saya itu 2009 bisa dilihat di OS ada semuanya. Jenis kayunya rimba campur. Jenis kayunya rimba campur. Kami rimba campur ya termasuk kelompok perang. Ada lagi? Pak siapa tadi? Bapak siapa? Hah? Pak Heru. Pak Heru ya. Ini Pak Heru Setiawan. CV Sidojoyo 79 yang kerjasama dengan kita. Terima kasih Pak. Kasihnya Pak. Tantangannya yang pasti yaitu pemenuhan bahan baku dulu. Jadi sumber bahan baku dulu harus kita posisikan, kita validkan untuk kendala-kendala kita petakan kendalanya dulu. Nah kalau sudah ketemu peta kendalanya, baru kita menginjak di proses produksi. Nah, di dalam produksi tantangannya pun ya banyak. Untuk mengawali, yang pasti kita ya mengajari yang dari nggak tahu jadi tahu, karakter itu yang penting. Kalau untuk fungsi dan lain-lainnya sih mengikuti aja. Demikian penjelasannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Limbah CP Sido. Limbah dari perusahaan-perusahaan kayu. Oh, yang mengolah adalah CP Sido Joyo 79. Oh, limbah dari perusahaan-perusahaan primer antara lain apa Pak? Oh, banyak. IPK, HPH itu limbahnya diolah di CP di Sidojoyo 79 tadi ya ini yang ditunjuk oleh UPT Hampangen ya. Udah jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi kita ini zero waste ya, karena kita sama sekali tidak ada limbah, bahkan limbah pengolahan dan lain-lain bisa jadi kandang ayam. Nanti untuk kayu energi berarti sudah bisa diproduksi Pak? Sudah dari mana? Belum. Oh. Oh ya. Ya, luar biasa ya. Arangnya ini Bapak Alfian ini peneliti bioperak dan arang. Kalau Ibu Nuah tadi peneliti rotan, saya pengolahan. Ya, apa ada yang bertanya lagi? Jadi nanti kita dalam beberapa kegiatan yang perlu praktek pengolahan kayu energi bisa berkunjung ke sini. Begitu ya Pak, terima kasih. Kalau tidak ada, apakah ada lagi yang mau bertanya? Hello, Bapak Selvi. Harga jual. Harga jual. Kalau harga jualnya itu sendiri berapa Pak? Jujur ada ya, kalau untuk harga jualnya kita sih memang namanya skalanya sudah ekspor, sudah pasti pakai US. Kalau untuk kandang ayam sendiri yang seperti di belakang adik-adik itu yang dikerjakan sama anak buah saya itu mempunyai harga jual 450 US. Tapi kalau untuk yang tipis-tipis, door living itu mempunyai harga jual kurang lebih 750 US. Jadi kita menyesuaikan bahan baku kita yang ada. Bahkan kita mempunyai harga yang sampai 1.400 US. Ya, tinggal dikalikan sendiri. Ya, 450 kali US-nya sekitar 1.000. 15.000 ya. Jadi kalikan dengan 450 kandang ayam. Itu tadi dalam US dollar. US dollar. Nah, bagi yang ingin manajemen ekspor belajar ya, bisa dengan Bapak Hendro Setiawan. Ada tawaran sambil. Khususnya yang jurusan ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan, siapa yang punya minatan bisa daftar dengan Pak
haruslah kita arungi dengan hati yang murni. Himbaraya, himbaraya, indah permainan dunia, mata-mata tempat kita bekerja. Himbaraya, himbaraya, indah permainan dunia, mata-mata tempat kita bekerja. Pagi petang, siang malam, tempat kita berseru. Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kami yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa, minta supaya dibela oleh kamu semua. Himbaraya, himbaraya, indah permainan dunia, mata-mata tempat kita bekerja. Himbaraya, himbaraya, indah permainan dunia, mata-mata tempat kita bekerja. Universitas Palangkaraya, arena bina anti Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemengan jiwa dan ragaku, berjuang panggilan dan kedang kita, akan sumber Pancasila. Sepanjang masa